Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dan melindungi kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh bangun pagi dan bisa ke Kids Venture lagi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan sekarang kita akan menyanyikan kasih Tuhan kepada kita seperti yang tertulis di Alkitab. Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita pujikan lagu ini bersama-sama dahulu. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berilah kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Ezra pasal yang ke-7. Imam Ezra mengasihi segala sesuatu tentang firman Allah dan ia mengasihi dan mempelajarinya, mentaatinya dan mengajarkannya. Sekarang Imam Ezra siap untuk meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem. Raja memberi izin kepada orang-orang Israel untuk tinggal di kerajaan Persia untuk pulang kembali bersama Imam Ezra ke Yehuda, yaitu kampung halaman mereka. Tentu saja surat pemberitahuan itu tidak datang di kotak surat, dilipat dengan rapi dalam amplop putih, terus dengan perangko di pojok kanan adik-adik. Tetapi pemberitahuan itu ditulis dalam gulungan, selembar kulit yang digulung dan dibawa oleh seorang pembawa pesan, langsung dari istana raja. Surat itu juga mengatakan bahwa raja akan memberikan kepada Imam Ezra segala sesuatu yang ia perlukan untuk perjalanan itu. Yang menyuruh Ezra untuk membawa perlengkapan-perlengkapan emas dan perak ke Bait Allah di Yerusalem. Selanjutnya, pemberian gandum, anggur, minyak zaitun, dan garam akan dikirimkan oleh raja. Dan raja menyuruh Imam Ezra untuk memerintah umat Israel dengan bijaksana dan mengajarkan kepada mereka tentang hukum Allah. Setiap orang yang tidak mentaati perintah-perintah Allah akan dihukum. Nah, adik-adik, menurut kalian, bagaimana perasaan Imam Ezra sesudah ia membaca surat dari raja itu? Mari kita baca kitab Ezra 7 ayat 27 dan 28. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat 28, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ezra memuji Allah karena ia tahu bahwa Allah lah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Allah lah yang menolong sehingga Ezra dapat meninggalkan Babel. Allah lah yang menyebabkan raja membiarkan bangsa Israel kembali ke Yehuda. Dan Allah lah yang menyebabkan raja mengirim pemberian-pemberian yang banyak sekali ke Yerusalem. Kemudian Ezra dan banyak umat Allah meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem. Perjalanan itu memakan waktu berbulan-bulan, sejak akhir musim semi sampai akhir musim panas. Kelompok yang pergi bersama Imam Ezra itu meliputi para imam, para penyanyi, para penjaga pintu gerbang, dan budak-budak Bait Allah. Betapa bahagianya Imam Ezra ketika ia sampai di Yerusalem. Kerumunan besar orang berkumpul di jalan-jalan.
untuk mendengarkan firman Allah. Imam Ezra naik ke atas panggung yang tinggi yang mereka buat. Lalu Imam Ezra membuka kitab Taurat. Mari kita baca Nehemia 8 ayat 3 sampai 7. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu, ia membuka kitab itu. Semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Orang-orang itu berdiri pada saat Ezra membaca firman Allah. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah. Mereka memuji Allah karena firman-Nya. Orang-orang itu mendengarkan pembacaan firman Allah. Dan mereka memperhatikan ketika Ezra menjelaskannya kepada mereka. Tetapi kemudian air mata kesedihan mengalir di pipi mereka. Mereka sedih karena mereka telah begitu lama melupakan firman Allah dan tidak mentaatinya. Mereka menyesal karena dosa-dosa mereka. Tetapi dalam Nehemia 8 ayat 10b, kita membaca bahwa Ezra dan para pemimpin yang lain berkata kepada mereka, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka dan menangis." Betapa indahnya perkataan itu. Itu berarti bahwa jika kita mengingat siapa Allah itu dan apa yang akan Ia lakukan bagi umatnya, maka hati kita penuh dengan sukacita. Dan Allah membuat kita kuat dalam keinginan kita untuk menyenangkan hati Allah. Alkitab memberitahu kita bahwa orang banyak itu mengakui dosa-dosa mereka dan membuat perjanjian untuk mengikuti firman Allah. Kemudian mereka merayakannya dengan hati yang gembira. Mereka penuh dengan sukacita karena dosa-dosa mereka telah diampuni. Dan bahwa di dalam firman-Nya Allah telah menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka harus menyenangkan Dia. Mereka bahagia karena Allah telah memberi mereka hati yang bersedia untuk mentaati firman-Nya. Ezra pastilah bersukacita pada hari itu. Sesudah orang-orang dengan senang mengikuti pembacaan dan pengajaran hukum Allah. Hatinya penuh dengan sukacita melihat bahwa orang-orang menyesali dosa-dosa mereka dan sekarang mereka juga ingin mempelajari firman Allah dan mentaatinya. Allah terus mengampuni kita jika kita mau mengakui dosa-dosa kita, dan Ia dapat mengubah hati kita
sehingga kita ingin mentaatinya, diajari firman-Nya, dan memberitahu orang lain tentang apa yang dikatakan firman itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Ezra. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 4 kali adik-adik. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Adik-adik, mungkin ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Allah sesudah mereka mendengarkan dengan jelas pengajaran dari Ezra. Penulis Mazmur ini setia kepada firman Allah. Ini berarti bahwa ia sangat mengasihi firman Allah. Dan ia berseru kepada Allah untuk menolong dia mentaati firman-Nya. Mari kita terus mempelajari dan mentaati firman Allah sepanjang hari. Dan meminta Allah menolong kita untuk bersedia dan siap memberitahu kepada orang lain mengenai apa yang dikatakan firman Allah. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Pembacaan firman hari ini sampai di sini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mentaati firman-Mu ya Bapa. Tolong kami juga untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang tidak takut akan Engkau, tapi sebaliknya, jadikanlah kami anak-anak yang hormat dan patuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa saat kita beribadah sekarang, kita tidak sujud menyembah Tuhan seperti yang dilakukan orang Israel? Adik-adik, bersujud adalah bentuk penyembahan dan sikap ibadah mereka pada waktu itu. Kalau di zaman sekarang, dalam penyembahan kita di gereja biasanya kita berdiri atau duduk, bertepuk tangan atau mengangkat tangan dalam pujian kita. Ketika kita berdoa, biasanya kita menundukkan kepala, melipat tangan, dan menutup mata. Segala bentuk dan sikap ibadah itu seharusnya mengandung makna kerendah hatian, penyerahan diri kita, serta penghormatan dan penghargaan terhadap Allah yang Maha Tinggi. Song of the month. Yay! I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, wiggle my toes.
made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, he made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh. So I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.